Sebagai tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpaduan adat Minangkabau dan syariat lewat ungkapan adat bersendi syarak bersendi Kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nurdin Kaminisional dalam kajian syiar Islam mengungkap kebesaran salah satu ulama Nusantara dari Sumatera Barat, pendiri organisasi Islam terbesar ketiga di Indonesia setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Sulaiman Rusuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang juga dikenal sebagai Inya Canduang, adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI dan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI Canduang. Ia dianggap sebagai tokoh yang menyebarluaskan gagasan keterpaduan adat Minangkabau dan syariat lewat ungkapan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Beliau lahir di Candung pada 10 Desember 1871 dari pasangan Muhammad Rasul Tuanku Mudo dan Siti Buliah. Ia memperoleh pendidikan agama pertama dari ayahnya yang merupakan guru agama di Surau Tangah. Kakek Sulaiman dari pihak ayah, Tuanku Nan Paik, juga merupakan ulama di Candung. Pada 1881, ia belajar Al-Quran kepada Syekh Abdurrahman dan Syekh Muhammad Arsyad di Batu Hampar. 2 tahun kemudian, ia merantau ke Biaro untuk belajar bahasa Arab kepada Syekh Abdus Samad Tuanku Samia. Ketika Tuanku Samia tidak mengajar karena berangkat haji, Sulaiman berguru kepada Syekh Muhammad Ali Tuanku Kolok, Syekh Muhammad Salim Sungai Dareh, dan Syekh Abdus Salam Banu Hampu. Pada 1890, Sulaiman belajar fikih, usul fikih, tafsir Al-Quran, tauhid, dan lain-lain kepada Syekh Abdullah di Halaban, kemudian mengajar di surau gurunya. Sejak 1896. Pada 1902, Sulaiman kembali ke Canduang untuk mengajar di sana sampai ia berangkat haji pada 1903 di Mekah. Ia belajar kepada beberapa ulama di sana selama 4 tahun. Beberapa ulama yang menjadi guru Sulaiman antara lain Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mukhtar At-Tarid Al-Buhuri, Syekh Umar Bajunaid Al-Hadrami, Syekh Ahmad Syatta Al-Maki, Syekh Ali Al-Kalantani, Syekh Usman As-Sarawaki, Syekh Said Al-Yamani, dan Syekh Ahmad Al-Fatani. Setelah menuntut ilmu di Mekah, Syekh Sulaiman kembali ke Minangkabau dan membuka halakah di Surau Baru, Candung pada 1908. Pada 1923, Syekh Sulaiman kembali ke Batu Hampar untuk bersuluk di bawah bimbingan Syekh Muhammad Arsyad. Dari Syekh Arsyad, Syekh Sulaiman memperoleh ijazah mursyid Naqsyabandiyah. Zaman pendudukan Belanda dan Jepang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pernah bergabung ke beberapa organisasi yang berkembang di Minangkabau waktu itu. Pada 1918, ia menjabat sebagai Ketua Cabang Syarikat Islam di Candung Baso. Pada 1921, ia ikut serta dalam pembentukan Ittihad Ulama Sumatera yang didirikan oleh Syekh Muhammad Sa'ad Mungka bersama ulama kaum tua lainnya. Pada 22 hingga 24 Desember 1945, pengurus PERTI mengadakan kongres di Bukit Tinggi. Kongres itu menghasilkan putusan untuk menjadikan PERTI sebagai partai politik bernama Partai Islam PERTI atau PI PERTI. Inya Candung selaku penasihat tertinggi PI PERTI membentuk Laskar Muslimin Indonesia dan Laskar Muslimat sebagai barisan pejuang PERTI selama Revolusi Nasional. Pada pemilu 1955, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli terpilih sebagai anggota konstituante dari PERTI. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli wafat pada 1 Agustus 1970. Ribuan pelayat hadir dalam pemakaman Syekh